Malam itu begitu pekat, hanya suara angin yang berdesir melintasi pepohonan tua di pinggiran desa. Di sebuah gubuk terpencil, seorang dukun tua sedang duduk bersila di atas tikar. Tangannya bergerak pelan, mengayunkan mangkuk tanah liat berisi ramuan hitam yang mengeluarkan bau busuk. Mata dukun itu menyala merah dalam kegelapan, mengamati bayangan-bayangan yang bergerak di sekelilingnya. Dia adalah Damar, dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Damar sudah tua, namun kekuatan yang ia miliki semakin kuat seiring bertambahnya usia. Dengan suara serak, Damar mulai melantunkan mantra. Suara itu bergaung, seolah menggema dari dinding-dinding yang tak terlihat. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan itu mulai berkumpul, membentuk sosok-sosok samar yang terus bergerak tak beraturan. Di sisi lain desa, seorang pria bernama Arman merasakan dingin yang merambat dari tulang hingga sumsum. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang baru saja ia alami begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat istrinya, Ningsih, terbaring lemah dengan wajah pucat, matanya kosong tak bernyawa. Arman mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk belaka. Namun, saat ia melihat Ningsih yang tidur di sampingnya, ia merasa ada yang tidak beres. Nafas Ningsih berat dan terengah-engah, seperti sedang bertarung melawan sesuatu dalam tidurnya. Keesokan paginya, Ningsih jatuh sakit, tubuhnya lemah, seolah seluruh energinya tersedot habis. Arman bingung dan panik. Ia memanggil tabib desa, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan penyakit aneh yang menyerang istrinya. Arman mulai curiga bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang mengancam istrinya. Ingatan tentang mimpi buruk itu terus menghantuinya, membuatnya merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mereka. Damar, di sisi lain, tersenyum puas. Satu jiwa telah ia hisap, dan ia merasakan kekuatannya semakin bertambah. Namun, hausnya akan kekuasaan belum terpuaskan. Ia tahu bahwa semakin banyak jiwa yang ia serap, semakin kuat pula kekuatannya. Desa mulai dipenuhi dengan kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dengan cara yang misterius. Beberapa mengatakan bahwa mereka melihat bayangan gelap melayang di sekitar rumah korban sebelum mereka jatuh sakit. Arman merasa harus bertindak. Ia tidak ingin Ningsih menjadi korban berikutnya. Ia mulai mencari tahu tentang kejadian-kejadian aneh di desa mereka dari mulut ke mulut. Ia mendengar tentang Damar, dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dengan penuh tekad, Arman mendatangi rumah Damar. Namun, begitu ia sampai di sana, ia merasakan aura gelap yang menyelimutinya. Ia tahu bahwa tempat ini penuh dengan kekuatan jahat, namun ia tidak punya pilihan lain. Damar menyambut Arman dengan senyum misterius. "Aku tahu mengapa kau datang," katanya. "Istrimu sedang sekarat, dan kau pikir aku bisa menyelamatkannya?" Arman tersentak, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Tolong selamatkan istriku," pintanya. "Aku akan memberikan apapun yang kau minta." Damar tertawa kecil. "Tidak ada yang datang tanpa harga. Arman, aku bisa menyelamatkan istrimu, tapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya." Arman tak punya pilihan lain. Ia rela memberikan apapun demi menyelamatkan nyawa Ningsih. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Mata Damar bersinar tajam. "Jiwamu," katanya. "Aku akan menyelamatkan istrimu, tetapi sebagai gantinya, jiwamu akan menjadi milikku." Arman terdiam, hatinya berdebar kencang. Namun, cinta dan keputusasaannya untuk menyelamatkan Ningsih membuatnya setuju. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang gila, tetapi ia merasa tidak ada jalan lain. Damar mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, dan seiring dengan itu, tubuh Ningsih yang lemah mulai bergerak. Warna pucat di wajahnya perlahan-lahan memudar, dan napasnya kembali normal. Arman melihat dengan mata terbelalak ketika Ningsih membuka matanya dan tersenyum kepadanya. "Kau berhasil," katanya dengan suara lemah. Namun, di balik senyum itu, Arman merasakan ada sesuatu yang aneh. Malam itu, Damar merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil menghisap sebagian jiwa Arman, dan kekuatannya kini telah mencapai puncaknya. Namun, ia belum puas. Ia masih haus akan kekuatan dan ingin lebih banyak lagi. Sementara itu, Arman merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia sering merasa kelelahan dan linglung, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia menyadari bahwa kesepakatannya dengan Damar telah membuatnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ningsih yang sudah pulih mulai merasakan keanehan pada suaminya. Arman tidak lagi seperti dulu.
ia menjadi pendiam dan seringkali terlihat termenung, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Ketika Arman menceritakan semuanya kepada Ningsin, perempuan itu terkejut dan takut. Ia tahu bahwa suaminya telah melakukan kesalahan besar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ningsih mulai mencari cara untuk menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Damar. Ia mendatangi berbagai dukun lain, berharap ada yang bisa membalikkan sihir gelap yang telah mencengkeram Arman. Namun, semua dukun yang didatangi Ningsih menolak untuk membantunya. Mereka mengatakan bahwa kekuatan Damar terlalu besar dan melawannya sama saja dengan bunuh diri. Dalam keputusasaan, Ningsih menemukan seorang dukun tua yang tinggal di hutan di luar desa. Dukun itu dikenal dengan kebijaksanaannya, meskipun tidak banyak yang tahu tentang kekuatannya. Dukun tua itu mendengarkan cerita Ningsih dengan seksama, dan setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Ada cara untuk menghentikan Damar, tetapi itu tidak akan mudah. Kau harus siap menghadapi risiko besar." Ningsih mengangguk dengan tegas, "Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan suamiku," katanya. Dukun tua itu lalu memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Ningsih diberitahu bahwa untuk mengalahkan Damar, ia harus mengumpulkan benda-benda yang telah digunakan dalam ritual gelapnya. Dengan benda-benda tersebut, ia bisa mengunci kekuatan Damar dan mengembalikan jiwa suaminya. Malam itu, Ningsih kembali ke rumah dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya sangat berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mulai mencari benda-benda yang dimaksud oleh dukun tua itu. Namun, ia sadar bahwa mengumpulkan benda-benda itu tidak akan mudah. Mereka semua berada di rumah Damar, tempat yang penuh dengan kekuatan jahat. Sementara itu, Arman semakin lemah. Jiwanya yang tersisa semakin terkikis, dan ia merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang memperlihatkan bagaimana jiwanya dihisap oleh kegelapan. Ningsih memutuskan untuk mendatangi rumah Damar pada malam hari. Ia berharap bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa diketahui oleh dukun jahat tersebut. Namun, begitu ia tiba di depan rumah, ia merasakan energi gelap yang begitu kuat. Dengan penuh keberanian, Ningsih memasuki rumah itu. Di dalam, ia melihat berbagai benda aneh yang sepertinya digunakan untuk ritual. Matanya menangkap sebuah benda yang berkilau di atas meja. Sebuah cermin tua yang tampaknya memiliki aura yang berbeda dari benda lain. Ketika Ningsih mendekati cermin itu, ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Tanpa disadari, cermin itu mulai menunjukkan bayangan wajah Arman yang sedang berteriak kesakitan, seolah-olah jiwanya sedang tersedot oleh kekuatan jahat. Ningsih terkejut, tetapi ia tahu bahwa cermin itu adalah salah satu benda yang ia cari. Ia meraih cermin itu dan segera menyembunyikannya di dalam jubahnya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Damar muncul dari kegelapan, menatap Ningsih dengan senyum dingin. "Apa yang kau lakukan di sini, wanita?" tanyanya dengan suara rendah yang mengintimidasi. Ningsih berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika Damar mengetahui niatnya, ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Aku hanya mencari bantuan untuk suamiku," katanya dengan suara gemetar. Damar tertawa sinis. "Kau tidak bisa menipuku, Ningsih. Aku tahu apa yang kau cari. Kau ingin menghancurkanku, bukan?" Suaranya penuh dengan keyakinan. Tanpa memberi Ningsih kesempatan untuk menjawab, Damar mengangkat tangannya, dan seketika Ningsih merasakan kekuatan besar yang menarik tubuhnya. Ia terlempar ke dinding, dan cermin yang disembunyikannya jatuh ke lantai, pecah menjadi beberapa bagian. Damar mendekati Ningsih yang terbaring lemah di lantai. "Kau berani mencuri dariku? Kau akan membayar mahal untuk ini," katanya dengan suara yang mengancam. Mata Damar bersinar merah, dan Ningsih merasakan hidupnya mulai tersedot keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum Damar bisa menghisap seluruh jiwa Ningsih, sebuah suara keras terdengar dari pintu. Arman, dengan sisa-sisa tenaganya, berdiri di ambang pintu, menatap Damar dengan kebencian. "Lepaskan istriku!" teriak Arman. Damar berbalik, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata dukun tua itu. Arman tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan Ningsih. Dengan penuh keberanian, Arman melangkah maju. Ia merasakan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari cintanya pada Ningsih. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya," kata Arman dengan tegas. Damar mencoba melawan, tetapi kekuatannya mulai melemah. "Arman,
dengan seluruh kekuatannya, menyerang Damar dengan energi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kekuatan itu begitu kuat hingga Damar terdorong ke belakang, terhuyung-huyung sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Ningsih yang masih terbaring di lantai, merasakan sesuatu yang aneh. Pecahan cermin yang ia lihat tadi mulai bersinar, dan seketika ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia meraih salah satu pecahan cermin dan dengan cepat mengarahkannya ke Damar. Damar yang sudah terpojok, melihat cermin itu dan merasakan ketakutan yang mendalam. Cermin itu adalah satu-satunya benda yang bisa mengunci kekuatannya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Ningsih sudah mengarahkan cermin itu ke arahnya. Seketika, Damar merasakan kekuatan gelapnya tersedot ke dalam cermin. Tubuhnya mulai menghilang, menjadi bayangan samar sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Cermin itu kini memantulkan bayangan Damar yang terperangkap di dalamnya. Arman segera berlari menuju Ningsih, memeluknya erat. Keduanya menangis lega, mengetahui bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Namun, mereka juga tahu bahwa harga yang mereka bayar sangat besar. Cermin itu kini menjadi simbol dari kekuatan gelap yang telah mereka kalahkan. Ningsih dan Arman memutuskan untuk menguburnya jauh di dalam hutan, berharap tidak ada yang akan menemukannya lagi. Warga desa tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Damar. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dukun jahat itu telah menghilang tanpa jejak, dan desa mereka akhirnya bisa hidup damai kembali. Namun, meskipun Damar telah dikalahkan, Arman merasakan bahwa jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Ada bagian dari dirinya yang hilang, yang mungkin tidak akan pernah ia dapatkan kembali. Ningsih, di sisi lain, merasa bersyukur bahwa suaminya masih hidup. Meskipun mereka telah kehilangan banyak hal, mereka masih memiliki satu sama lain. Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari kehidupan baru di tempat yang jauh dari ingatan tentang kegelapan. Tahun-tahun berlalu, dan cerita tentang Damar menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa percaya bahwa Damar masih hidup, terperangkap dalam cermin itu, menunggu saat untuk kembali. Arman dan Ningsih menjalani hidup yang tenang di desa baru mereka. Mereka berusaha melupakan masa lalu, tetapi bayang-bayang kegelapan itu masih menghantui mereka dalam mimpi-mimpi mereka. Namun, mereka tetap bersyukur. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa hadapi. Mereka telah mengalahkan kekuatan yang begitu besar, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tetapi, kisah mereka belum sepenuhnya berakhir. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Ningsih terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang familiar, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Ia keluar dari rumah, mengikuti perasaan itu. Di tengah hutan yang sunyi, dia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sana, di bawah pohon besar, tergeletak cermin tua yang pernah mereka kubur. Cermin itu masih utuh, tidak ada tanda-tanda rusak atau pecah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cermin itu. Ningsih bisa merasakan aura gelap yang begitu kuat memancar darinya, seolah-olah Damar sedang menunggu saatnya untuk kembali. Ningsih tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan ini. Ia segera kembali ke rumah dan membangunkan Arman. Bersama-sama, mereka melihat cermin itu dan merasakan ketakutan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Arman memutuskan bahwa mereka harus menghancurkan cermin itu. Tetapi setiap kali mereka mencoba, cermin itu tetap utuh. Seolah-olah ada kekuatan yang melindunginya, menjaga agar Damar tetap terperangkap di dalamnya. Mereka mulai menyadari bahwa cermin itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Mereka harus menemukan cara lain untuk menyingkirkan kekuatan jahat yang masih terperangkap di dalamnya. Ningsih mengingat kembali kata-kata dukun tua yang pernah membantunya. Ada cara untuk benar-benar menghancurkan kekuatan Damar, tetapi itu membutuhkan pengorbanan besar. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa asal mereka, mencari dukun tua itu untuk meminta bantuan. Namun, ketika mereka tiba di desa, mereka mendapati bahwa dukun tua itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dalam keputusasaan, mereka bertemu dengan cucu dukun tua itu, seorang pemuda yang juga mewarisi sebagian kekuatan kakeknya. Pemuda itu setuju untuk membantu mereka, tetapi ia memperingatkan bahwa apa yang akan mereka lakukan sangat berbahaya. Mereka melakukan ritual di tengah hutan, dengan cermin itu sebagai pusatnya. Pemuda itu memimpin ritual, mengarahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kekuatan jahat yang terperangkap di dalam cermin. Cermin itu mulai bergetar,
dan seketika bayangan Damar muncul di permukaannya, menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Ia mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan yang mereka arahkan terlalu kuat. Dengan teriakan yang memekakkan telinga, bayangan Damar lenyap, dan cermin itu pecah menjadi ribuan kepingan. Kekuatan gelap yang selama ini menghantui mereka akhirnya menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa lega yang tak terlukiskan. Arman dan Ningsih merasa bahwa beban yang mereka pikul selama ini akhirnya terangkat. Mereka berterima kasih kepada pemuda itu, yang hanya tersenyum, dan berkata bahwa mereka telah mengakhiri sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Dengan cermin itu hancur, mereka tahu bahwa Damar tidak akan kembali lagi. Mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang, tanpa bayangan kegelapan yang menghantui mereka. Dan dengan itu, cerita tentang Damar, dukun sakti pemakan jiwa, akhirnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.